Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada saat ini kita sedang menjalani ibadah di bulan Ramadan, yaitu bulan di mana kitab suci Al-Quran diturunkan dengan segala keberkahannya. Setiap tahun kita juga sudah melaksanakan ibadah puasa, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita telah mengoptimalkan diri untuk menjalani rukun Islam ketiga, yaitu ibadah puasa. Maka mari sejenak kita kembali untuk mendalami terkait dengan apa itu puasa. Sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, apakah ibadah puasa hanya sekedar menahan diri dari tidak makan dan tidak minum dalam jangka waktu yang sudah ditentukan? Ternyata definisi puasa tidak hanya sebatas itu. Puasa adalah menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan disertai oleh niat tertentu. Terdapat 7 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah masuknya hal-hal di dalam lubang tubuh yang terbuka. Yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Yang ketiga adalah berhubungan badan atau jima. Yang keempat adalah keluarnya air mani bagi laki-laki. Yang kelima adalah haid atau nifas bagi perempuan. Yang keenam adalah gila. Dan yang terakhir adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Maka dengan definisi tersebut, kita tidak hanya disarankan atau tidak hanya diharuskan untuk menjauhi daripada makan dan minum saja dalam jangka waktu yang ditentukan, tetapi juga memperhatikan 7 hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan ini. Lalu yang menjadi pertanyaannya juga adalah kenapa sih kita harus menyambut bulan Ramadan dengan sangat meriah? Karena jika diibaratkan, bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan kita untuk memanen. Tetapi ini bukan berarti kita memanen jagung atau padi ya. Maksudnya adalah kita memanen kebaikan-kebaikan dengan pahala yang berkali-kali lipat, dan bahkan juga memanen ampunan dari Allah atas segala dosa-dosa kita. Dalam kitab Jawahirul Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala darinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bagaimana dengan manusia-manusia yang merasa bahwa Allah tidak akan mengampuninya dengan begitu banyaknya dosanya, begitu merasa hina, bahkan jauh dari ampunannya ataupun surganya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, marilah kita belajar pada kultum ini bersama-sama tentang seni untuk mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang Maha Rahman atau Maha Pengasih dan Rahim, yaitu Maha Penyayang. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa Allah akan mengampuni dan juga menerima taubat hamba-hambanya sebelum dia sekarat. Mari kita belajar dari salah satu kisah sahabat Nabi yang bernama Ka'ab ibnu Malik tentang bagaimana taubatnya yang akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'ab ibnu Malik adalah salah satu sahabat Nabi yang mana sangat setia dan juga ikut dalam peperangan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi pada saat itu di tahun ke-9 Hijrah, pada saat perang Tabuk yang sangat dingin dan juga di musim paceklik serta lokasi peperangan yang sangat jauh, Ka'ab ibnu Malik terlambat untuk mengikuti perang karena harus menyiapkan perbekalan. Dia merasakan amat gelisah karena dia tahu bahwa barang siapa yang tidak ikut perang tanpa alasan yang syar'i, maka itu merupakan sebuah dosa yang amat besar.
pada saat itu dia ketakutan bagaimana caranya dia untuk menjelaskan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di lain sisi, Rasulullah juga mengingat bahwa Ka'ab ibnu Malik tidak ikut dalam peperangan bersamanya pada saat itu. Sepulang dari perang Tabuk di Madinah pada saat itu, Ka'ab ibnu Malik memberanikan diri untuk menemui Rasulullah dan menyatakan dengan jujur apa yang menjadi alasannya tidak ikut berperang pada saat itu. Meskipun sebelumnya dia merasakan dan juga memiliki keinginan untuk berbohong. Malik mengatakan, "Ya Rasulullah, maafkanlah saya yang tidak bisa mengikuti perang Tabuk karena terlambat dalam menyiapkan perbekalan. Tetapi saya juga tahu bahwa ketika saya tidak mengikuti peperangan tanpa alasan yang syar'i, maka itu merupakan salah satu dosa yang amat besar. Maka jika hukuman itu akan membuat Allah mengampuni dosa-dosa saya, maka tolong beritahu saya apa hukuman tersebut." Setelah Rasulullah SAW mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang menjadi hukuman bagi Ka'ab ibnu Malik, dia mengatakan kepada para sahabat pada tentang apa yang menjadi hukuman bagi Ka'ab ibnu Malik. Dia mengatakan kepada para sahabat pada saat itu untuk menjauhi Ka'ab ibnu Malik dan mendiamkan dia atas apapun yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Tentu hal ini menjadikan Ka'ab ibnu Malik sangat sedih karena harus didiamkan oleh sahabat dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa waktu yang dia paham kapan berakhirnya. Yang menyesakkan terjadi lagi pada Ka'ab ibnu Malik karena pada hari ke-40 dia mendapatkan pengasingan dari para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga mendapatkan tambahan hukuman untuk harus menjauhi istri-istrinya di hari ke-40 tersebut. Pada hari ke-50, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada Ka'ab ibnu Malik, yang mana pada hari pertama dia mendapatkan hukuman sampai hari ke-50 dia tidak putus untuk terus berdoa untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ke-50 itu, Rasulullah langsung datang menemui Ka'ab ibnu Malik dan mengatakan, "Wahai Ka'ab ibnu Malik, selamat, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan engkau telah fitri dari apa yang telah menjadi dosa-dosamu." Maka pada saat itulah Ka'ab ibnu Malik merasa dilahirkan kembali ke dunia dan sangat bersyukur atas ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu hari ke-50 yang mana tidak diberitahukan sebelumnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita belajar dari kisah Ka'ab ibnu Malik tentang bagaimana kejujuran, kerendahan diri, kerendahan hati itu senantiasa kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertanggungjawaban atas dosa-dosa kita. Dan di situ kita juga belajar bahwa seburuk apapun kita, sebanyak apapun dosa-dosa kita, dan seberapa hina kita merasakan hal tersebut, rahmat Allah itu tidak akan hilang dan juga tidak akan jauh dari hambanya. Sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Az-Zumar ayat 53, yang artinya adalah, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang." Sahabat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat istimewa untuk kita bisa melipat gandakan kebaikan dan juga meminta ampunan atas dosa-dosa kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam lindungannya dan juga senantiasa merahmati kita semua. Apapun yang terjadi di masa lalu tidak pernah bisa mencerminkan diri kita sekarang. Alih-alih hidup dengan dipenuhi bayang-bayang masa lalu, marilah kita senantiasa memperbaiki diri ke depannya.
Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.